warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nita Julista Ainur Adim. Saya dari Prodi PIAUD semester 7A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan berbasis nilai dalam PAUD dari mata kuliah Profesionalisme dan Kepemimpinan PAUD. Selamat mendengarkan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep kepemimpinan berbasis nilai. Kepemimpinan berbasis nilai merupakan pendekatan kepemimpinan yang menekankan pentingnya prinsip moral, etika, dan keyakinan sebagai landasan dalam tindakan dan keputusan seorang pemimpin. Di PAUD, kepemimpinan berbasis nilai sangat penting karena lembaga ini berfokus pada pembentukan karakter dan perkembangan anak. Nah, di sini juga ada karakteristik kepemimpinan berbasis nilai. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada integritas. Apa sih integritas? Integritas itu pemimpin konsisten antara ucapan dan tindakan. Yang kedua ada empati, yaitu mampu memahami kebutuhan anak, guru, dan orang tua. Yang ketiga yaitu tanggung jawab, menjalankan tugas dengan penuh komitmen. Dan ada juga yang keempat, yaitu keadilan, bersikap objektif dan tidak diskriminatif. Dan poin yang terakhir, yaitu keteladanan, menjadi contoh perilaku yang baik bagi semua warga PAUD. Karena guru itu adalah role model ya. Jadi kita harus menjadi contoh perilaku yang baik bagi semua warga di PAUD. Bahasan yang kedua yaitu integritas nilai-nilai dalam praktik kepemimpinan. Integritas nilai dalam praktik kepemimpinan berarti memasukkan prinsip moral ke dalam seluruh aspek pengelolaan PAUD. Proses ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga tercermin melalui perilaku sehari-hari pemimpin. Nah, bentuk-bentuk integritas nilai dalam praktik kepemimpinan PAUD yaitu ada 5 poin juga ya. Yang pertama yaitu menjadi teladan. Pemimpin menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan sopan. Yang kedua ada pengambilan keputusan berbasis nilai, memprioritaskan kepentingan anak dalam setiap kebijakan. Dan yang ketiga ada membangun budaya organisasi, yaitu mengajak guru menerapkan nilai kolaborasi, rasa hormat, dan tanggung jawab dalam aktivitas belajar. Yang keempat ada komunikasi yang menghargai, bersikap terbuka, dan menghormati pendapat guru serta orang tua. Dan poin yang terakhir yaitu penanganan konflik secara bijaksana, menggunakan pendekatan dialog dan nilai kemanusiaan dalam penyelesaian masalah. Integritas ini membangun lingkungan lembaga yang solid dan memupuk rasa percaya di antara seluruh warga PAUD. Lanjut, untuk pembahasan yang ketiga itu pengaruh nilai terhadap lingkungan PAUD. Penerapan nilai-nilai dalam kepemimpinan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan PAUD, baik dari sisi fisik dan maupun non-fisik. Nah, pengaruh tersebut ada 5 poin juga ya teman-teman. Yang pertama, lingkungan emosional yang positif. Anak merasa aman, dihargai, dan bebas berekspresi. Yang kedua, ada guru yang termotivasi. Nilai-nilai seperti apresiasi dan penghargaan meningkatkan semangat kerja guru. Yang ketiga ada hubungan harmonis dengan orang tua, komunikasi yang menciptakan kepercayaan dan kerjasama. Untuk yang keempat ada lingkungan belajar yang ramah anak, yaitu pemimpin memastikan fasilitas, kegiatan, dan interaksi sesuai dengan perkembangan anak. Untuk yang kelima ada budaya lembaga yang kuat, nilai-nilai yang dipegang bersama menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif. Dengan demikian, nilai dalam kepemimpinan tidak hanya berdampak pada kebijakan, tetapi juga membentuk atmosfer pendidikan yang mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu contoh kasus kepemimpinan berbasis nilai. Yang pertama ada kasus penyelesaian konflik antar guru. Ketika terjadi perdebatan pendapat antara guru mengenai metode pembelajaran, kepala PAUD memilih untuk mengadakan pertemuan secara terbuka. Ia memfasilitasi dialog dengan menekankan pentingnya nilai kerjasama dan saling menghargai. Nah, dengan pendekatan ini, guru menemukan solusi terbaik tanpa menimbulkan ketegangan. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu masalah keuangan lembaga. Di tengah keterbatasan dana, kepala PAUD memilih untuk tidak mengurangi hak guru karena berpegang pada nilai keadilan. Ia kemudian mencari alternatif pendanaan melalui kolaborasi dan komunitas antar orang tua.
Keputusan ini membuat seluruh warga PAUD merasa dihargai dan tetap bersemangat dalam menjalankan perannya masing-masing. Nah, untuk yang ketiga itu kasus penanganan anak berkebutuhan khusus. Seorang anak menunjukkan kebutuhan khusus dan beberapa guru merasa kesulitan. Kepala PAUD menekankan pentingnya nilai inklusivitas dan empati. Ia memberikan perhatian tambahan kepada guru dan mengajak orang tua berdiskusi untuk menciptakan strategi pembelajaran yang lebih tepat. Nah, kasus-kasus tersebut menunjukkan bagaimana nilai dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan menciptakan solusi yang humanis dan efektif. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk kesimpulannya yaitu kepemimpinan berbasis nilai dalam PAUD menekankan pentingnya nilai moral dan karakter sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan pemimpin. Dengan menerapkan nilai seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab, pemimpin mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, harmonis, dan mendukung perkembangan holistik anak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.